Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Rahmat dari zonasukses.com. Oke, pada kali ini kita akan bahas bagaimana cara berubah menjadi lebih baik melalui inti perubahan diri. Pernahkah Anda ingin berubah tetapi begitu sulit tercapai? Misalnya ingin berhenti merokok tetapi tetap saja merokok, ingin menurunkan berat badan tetapi pola makan tetap tidak terjaga, dan berbagai keinginan lainnya di mana tindakan kita sehari-hari tidak sesuai dengan keinginan kita. Renungkan itu. Banyak hal di mana antara keinginan tidak sesuai dengan tindakan kita. Penyebabnya karena kita hanya fokus pada kulitnya, belum kepada intinya perubahan. Nah, pada kali ini akan saya jelaskan bagaimana sih kita bisa merubah diri kita menggunakan inti perubahan. Inti perubahan ada di pikiran bawah sadar. Kenapa tindakan kita tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Karena pikiran di bawah sadar kita, yaitu belum sesuai dengan keinginan kita. Nah, pikiran bawah sadar itulah yang akan menciptakan kebiasaan kita, yang akan menciptakan tindakan kita, yang akan membiasakan bagaimana cara kita berpikir dan cara kita merasakan. Itu sebagian besar ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Jadi jika pikiran bawah sadar Anda belum beres, maka perubahan itu akan sangat sulit terjadi. Jadi intinya adalah bagaimana kita mengubah pikiran bawah sadar. Ini adalah pikiran kita. Dari segi atau dari sisi kesadaran, pikiran kita itu dibawa menjadi dua, yaitu pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Mungkin Anda pernah mendengar ya, ada pembagian pikiran yang lain. Pembagian pikiran yang lain itu bukan salah, cuma beda dari segi tinjauan. Tinjauan kita hanya dari segi pikiran sadar dengan pikiran bawah sadar. Mungkin ada yang pernah membahas ada otak kiri dan otak kanan, mungkin ada hubungannya, tapi bukan ini bahasan kita ya. Jadi bahasan kita hanya fokus ke tingkat kesadaran. Jadi ada pikiran sadar dan ada pikiran bawah sadar. Nah, dari skema seperti ini saya tunjukkan bahwa yang menentukan sebagian besar hidup kita itu ada di pikiran bawah sadar, bukan pikiran sadar. Artinya pikiran sadar itu porsinya lebih kecil dibandingkan dengan pikiran bawah sadar. Berapa besar perbandingannya? Saya belum menemukan angka yang pasti. Meskipun banyak yang mengatakan bahwa pikiran sadar itu kira-kira 12% pengaruhnya dibandingkan dengan pikiran bawah sadar yang sampai 88%, yaitu angka perkiraan. Yang intinya adalah pikiran bawah sadar itu pengaruhnya sangat besar dalam kehidupan kita. Pikiran bawah sadar itulah yang menentukan kebiasaan kita, yang menentukan pola kita, yang menentukan tindakan otomatis, yang menentukan cara merasa kita, yang menentukan cara berpikir kita dan sebagainya. Jadi pikiran sadar tidak penting, ya sangat penting. Oke, nanti kita akan bahas bagaimana peran pikiran sadar. Allah menciptakan pikiran sadar dan pikiran bawah sadar, ya keduanya penting. Di sini hanya ingin menunjukkan bahwa pikiran sadar memberi pengaruh besar terhadap tindakan kita, terhadap kebiasaan kita, terhadap pola hidup kita, terhadap kebiasaan berpikir, kebiasaan merasa dan sebagainya. Sehingga nanti hasil akhir Anda, sukses Anda, gagal Anda, keberhasilan Anda, prestasi Anda itu akan ditentukan oleh pikiran bawah sadar. Pikiran sadar nanti akan sangat menentukan bagaimana kondisi pikiran bawah sadar kita. Lebih jelasnya kita bahas seperti ini. Ini adalah gambaran bahwa pikiran kita itu akan menerima input ya, akan menerima input apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasa, apa yang kita cium, apa yang kita alami dan sebagainya, itu akan masuk ke dalam pikiran kita. Akan masuk ke pikiran sadar dan akan masuk ke pikiran bawah sadar. Ini ada yang langsung ya. Jadi dari luar itu ya, dari lingkungan dan sebagainya masuk ke pikiran kita, baik ke pikiran sadar dan ke pikiran bawah sadar. Dan ini bisa masuk secara langsung. Jadi saat kita tertidur pun ya, itu bisa masuk ke dalam pikiran kita, di informasi yang ada di luar yang kita dengar. Nah, ada juga yang masuk ke pikiran sadar kita, yang kita tangkap, yang kita sadari bahwa kita mendapatkan informasi, misalnya kita membaca, kita mendengar, kita meraba dan sebagainya. Dan di sini ya ada tanda panah seperti ini. Nantinya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar ini akan saling mempengaruhi dalam memproses input. Jadi apa yang masuk ke dalam pikiran sadar kita
nanti akan diteruskan ke pikiran bawah sadar. Tapi apa yang ada di pikiran bawah sadar akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga cara menyaring informasi Anda pun itu akan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Jadi ini ada timbal balik, bolak balik. Jadi cara menyerap informasi Anda itu akan dipengaruhi oleh kondisi pikiran bawah sadar Anda, dan pikiran bawah sadar Anda itu pun akan dipengaruhi oleh informasi yang masuk. Ya, jadi saling terpengaruh. Mungkin terdengar agak rumit, tapi ya memang seperti itu kenyataannya. Selanjutnya adalah ini akan menghasilkan output. Tadi udah disinggung ya bahwa pikiran sadar akan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar kita, dan pikiran bawah sadar kita pun akan dipengaruhi oleh pikiran sadar, artinya saling mempengaruhi. Nah, dari kedua pikiran sadar dan pikiran bawah sadar inilah yang akan menghasilkan input, yaitu tindakan. Banyak tindakan yang dilakukan oleh pikiran sadar. Nah, tapi tindakan yang berulang, tindakan yang berpola, tindakan yang menjadi kebiasaan, itu sebagian besar ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Nah, seringkali kan kita melakukan sesuatu secara otomatis, terbiasa, sudah begitu adanya, setiap hari begitu saja. Nah, itu digerakkan oleh pikiran bawah sadar. Seringkali kita tidak berpikir tapi kita melakukannya. Itu banyak. Cara Anda bicara, cara Anda menjalani hidup sehari-hari, cara Anda bekerja, cara Anda bertindak, cara Anda melakukan sesuatu, skill Anda dan sebagainya nanti akan dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar Anda. Jadi untuk memperbaiki hidup Anda menjadi lebih baik, jika ingin tembus pada intinya, ya Anda harus memperbaiki pikiran bawah sadar Anda. Selama ini seringkali kita itu membiarkan pikiran bawah sadar kita dibentuk. Siapa yang ngebentuk? Yang lingkungan kita. Apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita raba, apa yang kita rasa, tanpa sadar itu membentuk pikiran bawah sadar kita. Nah, ini yang terjadi terus menerus. Kalau umur Anda sekarang udah 30 tahun ya, selama 30 tahun pikiran bawah sadar Anda dibentuk. Kalau kebetulan apa yang masuk itu bagus, maka hasilnya akan bagus. Tapi jika kebetulan tanpa sadar yang masuknya hal-hal yang negatif, maka wajar hasilnya pun tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin kita sudah ingin berubah, saya ingin lebih sukses, tapi tindakan-tindakan kita sehari-hari masih belum mencerminkan orang yang sukses. Kenapa? Karena pikiran bawah sadar kita yang belum berubah. Kalau Anda ingin benar-benar berubah, Anda mengubah pikiran bawah sadar Anda. Oke, bagaimana caranya? Ya, caranya adalah ada di kunci ini. Pertama ya, Anda perbaiki inputnya. Apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda raba, rasa, cium, dan alami, itu Anda perbaiki. Ya, jangan hal-hal yang jelek saja, jangan hal-hal yang negatif saja. Anda imbangi dengan hal-hal yang positif. Jika selama ini Anda baca berita saja, bahkan berita-berita yang negatif, Anda ubah bacaan Anda menjadi bacaan-bacaan yang bagus. Jelas ya, bagi umat Islam adalah membaca Al-Quran. Kemudian Anda baca buku-buku pengembangan diri, buku motivasi, kisah-kisah orang sukses dan sebagainya, supaya menjadi input pikiran bawah sadar Anda. Sebelumnya saya jelaskan bahwa pikiran sadar itu bisa membentuk pikiran bawah sadar. Jadi selain Anda memberi input seperti ini, nah bagaimana cara mengolah input itu sendiri supaya benar-benar masuk ke pikiran bawah sadar, dan ini adalah pekerjaan pikiran sadar. Jadi peran pikiran sadar juga sama pentingnya dengan pikiran bawah sadar, karena pikiran sadar bisa membentuk pikiran bawah sadar. Misalnya Anda usia sekarang ya minimal misalnya 20 tahunan atau 30 tahun, bahkan ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun. Artinya selama ini Anda dibentuk oleh lingkungan. Nah, bagaimana cara menggantinya? Sesuatu yang sudah mengakar, yang sudah menyatu di pikiran bawah sadar, Anda harus menggantinya dengan cara yang sangat kuat. Jika tidak ya susah. Bayangkan, pikiran Anda sudah dibentuk puluhan tahun. Ingin mengubahnya, yaitu akan memerlukan sebuah usaha yang sangat efektif. Perlu cara-cara yang sangat kuat untuk membentuk pikiran bawah sadar. Jika cara-cara yang sangat kuat dilakukan dengan sengaja, itu bisa efektif membentuk pikiran bawah sadar Anda. Bagaimana caranya? Untuk selengkapnya saya sudah membahas dengan detail yang ada di ebook saya yang berjudul Beautiful Mind Power. Nah, silakan Anda pelajari di ebook itu. Saya jelaskan ya berbagai teknik bagaimana cara mengkondisikan pikiran bawah sadar Anda. Untuk mendapatkan ebook itu, linknya saya cantumkan ya di bawah video ini. Oke, ya sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Anda bisa memahami bagaimana cara kerja pikiran, ya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Bagaimana cara memperbaikinya supaya outputnya lebih baik.
Inilah inti dari perubahan Anda. Kalau Anda belum mengubah pikiran bawah sadar, akan sulit untuk mengubah hasilnya nanti. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.